Oke rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya dan semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi SKD, baik untuk sekolah kedinasan maupun untuk seleksi CPNS. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Yang kali ini, dalam video ini saya akan mengupas tentang update SKD berdasarkan kepada Keputusan Menteri Pan-RB nomor 921 maksud saya tahun 2021 yang perubahannya terjadi pada tes karakteristik pribadi. Dan dalam video ini juga saya akan memberikan tips serta beberapa contoh soal bagaimana cara mengerjakan soal-soal TKP terbaru dengan cepat dan tepat hanya dengan membaca pilihan jawaban yang tersedia. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan selalu share video ini kepada rekan, teman, atau keluarga yang lain. Dan bagi yang belum subscribe dan like, silahkan untuk subscribe dan tolong di like ya. Dan tolong juga untuk di-share kepada rekan yang lain. Mari kita masuk ke perubahan yang terjadi pada SKD menurut Keputusan Menteri Pan-RB nomor 921 tahun 2021. Tidak banyak perubahannya, ya. Perubahan hanya terjadi pada tes karakteristik pribadi. Yang pertama adalah perubahan pada jumlah soal. Sebelumnya jumlah soal TKP ada 35, tapi pada tahun ini jumlah soal TKP ditambah menjadi 45. Begitu juga dengan passing grade. Kalau tahun yang lalu passing grade-nya adalah 126, kalau tahun ini passing grade 156. Tapi rekan-rekan nggak usah khawatir, meskipun ditambah jumlah soal TKP, tapi waktunya juga ditambah sehingga kalau kita bagi rata-rata, itu satu soal jatahnya adalah 54 detik, 5 kalau yang sekarang. Kalau tahun yang lalu dengan 90 menit waktu yang disediakan dan 100 soal itu waktu per pertanyaan jatahnya adalah 54 detik. Artinya yang sekarang ini setengah detik lebih banyak. Ya, seperti rekan-rekan sekalian ketahui bahwasanya SKD tidak hanya membutuhkan ketepatan, tapi juga kecepatan di dalam menyelesaikan soal-soal, sehingga rekan-rekan dituntut untuk memiliki strategi yang sesuai dengan kemampuan rekan-rekan semuanya. Dan jangan lupa pula untuk mengingat letak soal TKP di dalam SKD. Letak soal TKP atau letak subtes TKP di dalam SKD itu ada di akhir sesi atau ada di soal nomor 66 sampai 110 untuk tahun ini ya. Meskipun TKP itu terletak di bagian akhir dari sesi SKD, tapi rekan-rekan peserta SKD boleh mengerjakan subtes TKP lebih dahulu sebelum subtes yang lain, TIU atau TWK, sesuai dengan preferensi Anda masing-masing. Saran saya adalah kerjakan soal TKP dulu ya dengan cepat, karena TKP ini adalah tes yang digunakan untuk mengungkap
kepribadian Anda. Dan kepribadian seseorang itu tidak bisa dimanipulasi ya. Yang bisa dimanipulasi adalah menjawab soal-soal TKP. Jadi ketika Anda masih segar, masih fresh, sebaiknya kerjakan TKP dulu. Nah, dengan mengerjakan lebih dulu, itu Anda punya kesempatan untuk mencari jawaban yang terbaik, meskipun itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Dan jenis soal untuk TKP masih sama, yaitu menggunakan jenis soal HOTS atau High Order Thinking Skills, bukan merupakan soal-soal yang jawabannya adalah hafalan, tapi soal-soal yang jawabannya adalah penalaran, ya, atau implementasi dari sesuatu pengetahuan. Oke guys, sebelum melanjutkan lebih jauh lagi, tidak sungkan-sungkan saya untuk mengingatkan kalian semuanya tentang tujuan tes karakteristik pribadi. Mengetahui tujuan itu sangat banyak manfaatnya. Karena dengan mengetahui tujuan, Anda bisa menetapkan strategi yang sesuai dengan kemampuan dan preferensi Anda. Tujuan diadakannya tes karakteristik pribadi itu adalah untuk menjaring peserta calon ASN yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. ASN yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara layanan publik itu yang seperti apa? Mari kita lihat satu persatu ya. Pelayanan publik. ASN yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara layanan publik itu adalah ASN yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu pelayanan publik itu atau pelayanan publik yang baik itu tolak ukurnya apa atau parameternya apa? Parameter dari pelayanan publik yang baik adalah kepuasan pengguna atau penerima layanan. Jadi kita bisa menilai apakah pelayanan publik itu baik atau tidak berdasarkan kepada tingkat kepuasan pengguna atau penerima layanan. Kemudian ketika kita memberikan pelayanan publik ya, itu harus seperti apa? Ada asas-asas di dalam penyelenggaraan pelayanan publik ya, baik di lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Saya tidak menyebutkan semuanya, tapi kalau Anda ingin mempelajari tentang undang-undang tentang pelayanan publik itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Itu sangat jelas. Sebaiknya Anda membaca itu sehingga bisa membantu Anda ketika Anda menjawab soal-soal nanti. Pada prinsipnya, ini 5 ini sebetulnya merupakan prinsip ya, rekan-rekan. Pada prinsipnya, pelayanan publik yang baik itu adalah yang diberikan atau yang disampaikan dengan penuh hospitality atau penuh keramah tamahan, atau pelayanan kepada masyarakat hendaknya diberikan dengan ramah, dengan senyum, dengan tutur kata yang baik ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah efisiensi atau prinsip efisien. Jadi pelayanan publik yang baik itu adalah yang efisien. Efisien dalam hal apa? Efisien dalam hal biaya itu artinya murah. Ya.
Efisien dalam hal waktu itu artinya cepat. Jadi nanti ketika Anda memilih pilihan jawaban-jawaban, pilihlah yang murah yang mana, yang cepat yang mana ya. Itulah yang indikator pelayanan publik yang baik. Kemudian efisien dalam hal aksesibilitas itu artinya apa? Mudah diakses ya. Itu artinya tidak bertele-tele ya. Selain itu ada prinsip adil, tidak diskriminatif ya. Artinya pelayanan harus diberikan secara adil kepada siapapun itu. Bahkan ketika kita harus melayani atau saudara kita tetap harus adil. Artinya apa? Mengutamakan kepentingan umum. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab, dan transparan atau terbuka ya. Oke. Itu tadi beberapa prinsip tentang penyelenggaraan pelayanan publik ya. Jadi ketika memilih jawaban nanti ingat-ingat bagaimana atau pilihan jawabannya yang mana yang menunjukkan keramah tamahan, efisiensi, adil dan sebagainya. Selain itu, ya, selain pelayanan publik, ASN yang berkepribadian unggul itu adalah ASN yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik di dalam membangun jejaring kerja, di dalam berkolaborasi, berbagi informasi dengan pelanggan maupun dengan rekan staf yang lain. Oke. Jejaring kerja itu apa? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan Anda untuk bekerja sama dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain, itulah yang dimaksud dengan jejaring kerja, termasuk memelihara dan membangun kerjasama dengan pihak lain. Kemudian yang berikutnya adalah sosial budaya. ASN yang berkepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik itu dia memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budayanya. Berikutnya adalah TIK. ASN yang berkepribadian unggul sebagai penyelenggara layanan publik itu yang melek TIK. Artinya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan masif ini. Untuk apa? Untuk menciptakan atau memelihara atau berinovasi demi terwujudnya pelayanan publik yang baik tadi. Yang baik, pelayanan publik yang baik itu apa? Yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Selain itu adalah profesional. Orang yang profesional itu apa? Seseorang yang profesional itu adalah seseorang yang bekerja dengan tuntas, yang bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prioritas. Kemudian yang selalu mau dan mampu untuk belajar berkelanjutan, beradaptasi dengan teknologi yang baru ya. Nah, ini adalah 5 aspek kepribadian ya yang membentuk ASN yang unggul dalam penyelenggara pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik ya. Oke, untuk lebih jelasnya ya, saya akan mencoba membahas tentang tips cara mengerjakan soal TKP dengan cepat dan tepat tanpa harus melihat atau membaca soalnya. Mari kita masuk ke selanjutnya. Tips menjawab soal TKP dengan cepat tanpa membaca soalnya. Yang pertama adalah baca pilihan jawaban yang tersedia dengan cepat. Kemudian yang kedua, tentukan aspek kepribadian yang ditanyakan. Apakah
dari kelima tadi ya, dari kelima aspek tadi yang mana? Apakah ini aspek pelayanan publik atau aspek jejaring kerja atau sosial budaya, TIK atau profesionalisme? Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan ya tip ini. Oke, Anda ini ada soalnya sengaja saya sembunyikan ya. Kemudian ada pilihan jawaban. Seperti tip tadi yang saya berikan, baca pilihan jawaban yang tersedia, tentukan aspek apa yang ditanyakan. Coba, ini ada pilihan A, B, C, D, dan E. Pilihan A, menelpon teman. Pilihan B, menanyakan arah jalan ke kantor BKN kepada resepsionis hotel. Dari sini Anda tahu kalau Anda sedang berada di hotel dan Anda berkepentingan untuk ke arah BKN. Kemudian C, membeli buku peta kota Jakarta dan mencari lokasi kantor BKN. Oke, menggunakan GPS atau menggunakan jasa berikutnya adalah menggunakan jasa taksi online. Oke guys, kira-kira pertanyaan ini tentang apa? Ya. Oke, ini adalah tentang bagaimana Anda memanfaatkan perkembangan TIK. Kita lihat soalnya. Pada suatu hari Anda datang ke Jakarta untuk mengikuti rapat dengan kepala BKN yang dilaksanakan di kantor BKN. Akan tetapi, Anda tidak tahu arah menuju ke kantor BKN tersebut dari hotel tempat Anda menginap. Apa yang Anda lakukan? Ya, ternyata benar. Ini adalah bagaimana Anda memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kebutuhan Anda apa? Kebutuhan Anda adalah untuk mengetahui arah jalan menuju kantor BKN. Atau Anda ingin bepergian menuju kantor BKN dari hotel tempat Anda menginap. Cara yang terbaik yang mana guys? Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Ya, menggunakan jasa taksi online itu nilainya 5. Kemudian menggunakan GPS untuk mengetahui arah jalan menuju kantor BKN nilainya 4. Dan yang ketiga adalah menelpon teman. Ini semuanya ya adalah bagaimana Anda memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian dari ketika pilihan ini, kalau yang ke pilihan B dan C itu Anda punya masalah atau punya kebutuhan, tapi Anda tidak mencoba menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu Anda. Oke. Dari ini semuanya mana yang paling efisien? Kenapa jawaban E itu nilainya 5? Karena dia paling efisien. Anda ingin bepergian ke suatu tempat, ya sudah, gunakan taksi online, tinggal pencet pesan, Anda tinggal tidur di taksi sampai di tempat. Itulah maksudnya. Jelas ya rekan-rekan sekalian. Kemudian kalau D jawabannya kenapa nilainya 4? Mungkin Anda mengetahui arah jalan menuju kantor BKN. Tapi Anda tetap harus apa? Harus mencari kendaraan untuk transportasi. Entah itu taksi, entah itu apa ya. Akhirnya apa? Kembali juga ke sekarang ini, taksi online. Begitu rekan-rekan. Jadi dasarnya adalah efisiensi. Mana yang lebih efisien dari jawaban-jawaban yang ada tersebut. Coba mari kita cek ke latihan berikutnya ya. Apakah memang benar hanya dengan menjawab hanya dengan membaca pilihan jawaban kita bisa menentukan aspek apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut? Mari kita cek ke contoh berikutnya. Ada pilihan jawaban mengizinkan siswa yang tidak suka pelajaran bahasa Inggris untuk bermain di luar, memotivasi siswa untuk serius mempelajari bahasa Inggris karena bahasa Inggris penting untuk masa depannya, C. Mendorong siswa untuk menyukai pelajaran bahasa Inggris,
D. Mengajak siswa bermain game dalam bahasa Inggris. E. Menggunakan teknik atau metode mengajar yang sesuai dengan kemauan dan kebutuhan mayoritas siswa. Kira-kira soal ini tentang apa, guys? Pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, atau profesionalisme? Ya, soal ini adalah lebih tentang profesionalisme atau kemampuan seorang guru mengatasi masalah di kelasnya. Oke, masalahnya apa? Tadi masalahnya adalah siswanya tidak berminat untuk belajar. Mari kita cek apakah soalnya benar tentang itu. Ya, kita lihat soal. Anda adalah seorang guru bahasa Inggris di sebuah SMP negeri. Ketika Anda sedang mengajar, sebagian siswa yang duduk di bangku belakang ada yang mengantuk dan ada juga yang asik main HP. Sebagian lagi mengobrol dengan teman-temannya dan tidak memperhatikan pelajaran yang sedang Anda ajarkan. Apa tindakan Anda? Nah, ini adalah profesionalisme. Apa? Kemampuan seseorang guru untuk mengajar. Menurut Anda, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, kita lihat ya. Jawaban yang bernilai 5 adalah E. Menggunakan teknik atau metode mengajar yang sesuai dengan kemauan dan kebutuhan mayoritas siswa. Jadi ada asas ini ya, mayoritas. Jadi menggunakan teknik dan metode mengajar yang sesuai dengan kemauan maupun kebutuhan. Ya, kemauan dan kebutuhan siswa. Kemauan duluan, bukan kebutuhan dulu. Oke. Ya. Teknik atau metode yang sesuai dengan kemauan itu bisa jadi game, bisa jadi macam-macam ya, yang disesuaikan dengan kemauan siswa. Oke, pilihan yang kedua adalah mengajak siswa bermain game dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mendorong siswa untuk menyukai pelajaran bahasa Inggris. Ya. Pada video ini sebetulnya yang mau saya tekankan adalah teknik menjawab soal TKP hanya dengan membaca pilihan jawaban, kemudian menentukan aspek apa yang ditanyakan, kemudian memilih jawaban yang tepat. Ya. Kemudian baru kita cek apakah pilihan jawaban tersebut sesuai nggak dengan soal yang ditanyakan. Gitu. Mari kita praktekkan ke soal berikutnya. Di sini ada 5 pilihan jawaban. Pilihannya adalah menurut saya gerakan 5M tidak efektif karena tidak diikuti dengan sanksi yang tegas. B. Membatasi saya untuk berinteraksi dengan kawan-kawan sekolah saya. C. Membuat hidup tidak nyaman. D. Harus selalu diterapkan dari diri kita dan disosialisasikan kepada lingkungan sekitar kita. Eko. Merupakan kebiasaan atau budaya baru yang harus dilaksanakan selama masa pandemi. Kalau menurut Anda, dari 5 pilihan jawaban ini kira-kira pertanyaannya tentang apa dari kelima aspek TKP? Oke, ini adalah tentang sosial budaya. Mari kita lihat soalnya. Pemerintah menerapkan kebijakan belajar jarak jauh atau PJJ atau belajar di rumah selama masa pandemi. Pemerintah juga mengampanyekan new normal dalam kehidupan sehari-hari dengan gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Apa pendapat Anda? Ada kata menurut saya, berarti yang ditanyakan adalah pendapat. Menurut Anda? Jawaban yang bernilai 5. Tentang sosial budaya. Artinya apa? Ini adalah bagaimana Anda beradaptasi dengan suatu budaya. Budaya atau kebiasaan. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang itu namanya atau kebiasaan yang dilakukan oleh
sekelompok orang dan terulang-ulang, itu namanya budaya. Oke, kita lihat ya. Jawaban yang tepat adalah D. Harus selalu diterapkan dari diri kita dan disosialisasikan kepada lingkungan sekitar. Ini adalah membentuk budaya baru dalam masyarakat, khususnya ketika masa pandemi. Pilihan keduanya, merupakan kebiasaan baru atau budaya baru yang harus dilaksanakan selama masa pandemi. Ya, mari kita lihat ke contoh berikutnya. Ini ada 5 pilihan jawaban. Jawaban adalah saya lebih suka bekerja dengan orang yang memiliki banyak kesamaan dengan saya. B. Saya mampu bekerja efektif jika bekerja dengan orang yang lebih berpengalaman. C. Karena jiwa kepemimpinan saya yang tinggi, saya akan bekerja dengan efektif jika saya bekerja dengan orang yang kemampuannya di bawah saya. D. Tidak peduli dengan siapa saya bekerja, saya bisa bekerja dengan baik. Saya akan lebih efektif dan produktif bila bekerja sendiri. Kira-kira dengan membaca pilihan jawaban ini, bisa nggak kalian menetapkan pertanyaan ini tentang aspek kepribadian apa? Oke, ini soalnya. Iya. Soalnya menurut preferensi kerja Anda, yang manakah dari pernyataan berikut yang menggambarkan tentang Anda? Oke, ini artinya kemampuan kita bekerja sama dengan orang lain atau membina kerjasama atau memelihara kerjasama dengan orang lain, ya. Itu artinya adalah aspek kepribadian jejaring kerja. Kita lihat pilihan jawabannya. Iya, pilihan jawaban D yang nilainya 5. Tidak peduli bekerja dengan siapa, saya bisa bekerja dengan baik. Artinya Anda mampu bekerja sama atau berkolaborasi dengan siapapun. Oke, pilihan yang bernilai 4 adalah B. Saya mampu bekerja efektif jika bekerja dengan orang yang lebih berpengalaman. Atau kemudian yang bernilai 3 adalah saya lebih suka bekerja dengan orang yang memiliki banyak kesamaan dengan saya. Oke guys, itu tadi tentang jejaring kerja. Mari kita masuk ke berikutnya. Contoh berikutnya. Kita coba aplikasikan atau terapkan tip menjawab soal TKP dengan tanpa membaca soalnya atau dengan hanya membaca pilihan-pilihan jawabannya. Latihan berikutnya, ini ada 5 pilihan jawaban lagi, ya. Dengan membaca pilihan jawaban ini, apakah kalian bisa menentukan, ya, aspek kepribadian apa yang dinilai, ya. Kemudian kita cocokkan kepada soal yang akan saya tampilkan berikutnya nanti. Kemudian kita cari jawabannya. Oke, pilihan jawaban A, saya lebih suka pembelajaran dengan tatap muka karena bisa bertanya jawab langsung ketika ada kesulitan. B. Belajar daring tidak seefektif pembelajaran dengan tatap muka. C. Pembelajaran dengan tatap muka masih jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran daring. D. Pembelajaran daring bila tidak ada kendala teknis seperti sinyal atau yang lainnya bisa jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan tatap muka. Pembelajaran daring akan menjadi tren pembelajaran di masa depan. Mari kita lihat, ini tentang apa? Ya, daring. Daring itu apa sih? Daring itu adalah belajar online. Sesuatu yang online itu adalah menggunakan teknologi. Jadi ini tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kita lihat soalnya. Apa pendapat Anda tentang pembelajaran daring yang sekarang ini sedang diterapkan hampir di seluruh penjuru dunia jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka? Menurut saya, oke. Jadi ini adalah bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran daring, ya. Pilihan jawaban yang bernilai 5 adalah pembelajaran baik bila tidak ada kendala teknis seperti sinyal telepon atau yang lainnya bisa jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan tatap muka. Betul nggak itu? Kita tidak harus ke sekolah, ya. Kita tidak harus mengeluarkan biaya,
tidak memakan tempat, tidak memakan listrik di sana, artinya bisa betul ya, ini lebih efisien. Jadi nilainya 5. Kemudian pembelajaran daring akan menjadi tren pembelajaran di masa depan. Anda selalu melihat perubahan teknologi itu sebagai sesuatu yang niscaya gitu ya. Jadi Anda melihat ke depan. Nilainya 4. Kemudian yang bernilai 3 adalah ini netral sebetulnya. Saya lebih suka pembelajaran dengan tatap muka karena bisa bertanya jawab langsung ketika ada kesulitan. Artinya apa? Anda netral. Lebih suka itu bukan berarti tidak bisa ya. Lebih suka belajar dengan tatap muka. Itu bukan berarti dia tidak bisa belajar dengan daring. Gitu. Oke, gitu ya. Kita lihat latihan berikutnya. Pilihannya, menolak tawaran tersebut dengan halus dan mengusulkan agar kesempatan tersebut diberikan kepada rekan kerja terdekat Anda. B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi meninggalkan keluarga. Anda sudah bisa membayangkan ini tentang apa. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut serta dengan tambahan biaya hidup dari kantor. D. Menolak tawaran tersebut dengan alasan keluarga dan memohon kebijakan kepada pimpinan agar jika ada kesempatan lagi Anda dapat diikutkan. Atau E. Menerima tawaran tersebut dan membawa serta keluarga dengan menanggung sendiri berapapun biaya yang harus ditanggung. Saya sengaja memunculkan soal ini ya. Ini tentang apa ini ya? Ini tentang profesionalisme. Dan saya sengaja memunculkan soal ini karena apa? Karena di video sebelumnya ada yang menjawab Eko lebih baik daripada Bravo ya, daripada pilihan jawaban B. Begini argumentasinya. Saya lupa namanya ya. Sobat Guru Peduli yang kebetulan bertanya tentang ini ya. Jadi begini, kenapa pilihan B itu lebih baik daripada pilihan E ya, daripada pilihan E, menerima tawaran dengan membawa keluarga. Kita lihat konteksnya ya, ini pilihannya. Kita lihat teksnya. Anda mendapat tawaran dari pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Oke. Provinsi lain itu di apa namanya? Sorry. Ini tugas apa? Tugas belajar ya, melanjutkan studi. Artinya tugas belajar. Berapa lama? Itu loh. Paling lama 2 tahun. Kalau misalnya Anda harus mengajak keluarga, itu banyak tidak efisien ya. Biaya pindah, kemudian belum lagi nanti ketika ada keluarga itu misalnya kita tidak fokus belajarnya, dan artinya banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Seorang profesional dia mampu membedakan mana hal yang berhubungan dengan profesi dan mana yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, bisa memisah dan memilah gitu ya. Jadi yang pertama adalah terima konsekuensinya meninggalkan keluarga dan selesaikan tugas belajar tersebut dengan cepat. Itu Anda tidak ada yang, kalau misalnya lain provinsi kan kita masih bisa misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali begitu ya. Oke, ini pilihan yang tepat adalah Bravo. Kemarin yang menjawab pilihan E, mohon ya tolong dipahami ini. Jadi memilih itu harus ada dasarnya. Salah satu dasarnya adalah efisiensi ya. Kalau misalnya Anda memilih E itu tidak efisien gitu. Oke, kita praktekkan ke soal berikutnya. Pilihan A menyarankan tetangga untuk segera dibawa rumah sakit. Nah, kira-kira apa ini? Pilihan B menyarankan tetangga untuk segera menebus obat. Pilihan C segera memeriksa tetangga dan memberikan penanganan pertama. Nah, ini pasti Anda tahu, ini tentang pelayanan publik. Ingat ya, hanya dengan membaca pilihan jawaban, Anda sudah bisa mengira-ira pertanyaannya apa. Bila diperlukan ya, tidak usah melihat baca pertanyaan, pilih jawaban yang terbaik langsung. Nah, misalnya ya,
Pilihan jawaban saya yang terbaik E. Kemudian pilihan kedua, kemudian kita koreksi ke soalnya. Anda bekerja sebagai seorang dokter, masuk akal nggak? Apakah pilihan C itu benar-benar menjawab soal atau tidak? Kalau menjawab soal, oke, gitu. Jadi cepat. Anda butuh save your time ya ketika mengerjakan soal di dalam tes SKD. Karena waktu sangat-sangat penting, pengelolaan waktu ya. Jadi manfaatkan segala sumber daya dan strategi untuk apa? Untuk mencapai nilai yang terbaik. Oke, kita masuk ke latihan berikutnya. Nah, ada pilihan jawaban mengusulkan kepada panitia agar tim saya boleh mengenakan pakaian adat yang berasal dari mayoritas anggota tim saya. B. Meminta semua anggota tim saya untuk berusaha maksimal untuk mendapatkan pakaian adat tersebut bagaimanapun caranya. C. Menghubungi teman lama yang dulu satu kampus dengan saya yang kebetulan berasal dari dan sedang bertugas di daerah tersebut untuk meminjam pakaian adat. Menolak tugas tersebut karena menurut Anda berlebihan dan tidak masuk akal. E. Mengusulkan agar pakaian tersebut mengenakan pakaian adat lain yang lebih mudah didapat dan belum dikenakan oleh tim lain. Oke. Jawabannya ya. Jawabannya adalah soalnya tentang apa? Ini tentang ya sosial budaya ya. Jadi Anda mengusulkan agar tim Anda mengenakan pakaian adat lain yang lebih mudah didapat dan belum dikenakan oleh tim lain. Oke, ya. Ini jawabannya. Soalnya apa? Dalam sebuah festival budaya yang diselenggarakan untuk memperingati HUT Negara Republik Indonesia, tim yang Anda pimpin kebagian tugas untuk mengenakan pakaian adat dari daerah yang tidak satupun anggota tim Anda memilikinya. Karena kebetulan semua anggota tim tidak berasal dari daerah tersebut. Apa yang Anda lakukan? Ya, yang pertama adalah mengusulkan agar tim Anda boleh mengenakan pakaian adat dari daerah lain ya. Oke rekan-rekan, itu tadi teknik menjawab soal-soal TKP tanpa membaca soal terlebih dahulu. Hanya dengan membaca pilihan jawaban yang tersedia, kemudian menentukan aspek kepribadian yang ditanyakan, kemudian memilih jawaban yang terbaik. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.